Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan mengucap dan menjawab salam kita semua mendapatkan keberkahan. Namun sekali lagi yang menjawab salam insyaallah bukan hanya sekedar keselamatan, keberkahan, tapi insyaallah akan mendapatkan satu tempat yang mulia di sisi Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Al-ayah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Ra'sul amril Islam wa amuduhus salah wa dhurwatu sanamihil jihadu fi sabilillah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para alimil ulama, para kiai yang saya muliakan, yang saya banggakan dan saya hormati dan saya muliakan Bupati kita, orang tua kita, Bupati Kabupaten Lebak, yang insyaallah beliau senantiasa mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi kesehatan, kemudian umur panjang yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Pak Sekda yang juga saya hormati, Bapak Wakapolres yang terhormat, Bapak Danyon yang juga saya hormati, Bapak yang mewakili Brigif yang saya hormati, para SKPD, Kepala BPJS Provinsi Banten, juga yang saya hormati, para kepala-kepala yang mohon maaf saya lupa apa saja, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya dan kebanggaan saya kepada semuanya. Insya Allah semuanya hamba-hamba Allah yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang juga saya hormati, wabil khusus Ketua Umum Ormas Jarum yang saya muliakan dan saya banggakan, yaitu Abah Haji Nunung Gebek. Beliau ini luar biasa dan insya Allah beliau adalah hamba Allah yang dimuliakan. Amin. Seluruh pengurus dari mulai sekjen, bendahara dan seluruh pengurus Ormas Jarum, baik di DPP sampai ke Korsam atau sampai ke pedesaan dan perkampungan, yang kami hormati dan tentu saja dibanggakan. Para tamu undangan,
Juga yang terhormat, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat karunia serta nikmat yang tak terhingga kepada kita sekalian, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat umur panjang insyaallah barakah, dan khususnya nikmat hidayah iman dan Islam. Sehingga dengan nikmat hidayah iman dan Islam pada malam hari yang penuh kegembiraan, kebahagiaan, dan keberkahan ini, kita semuanya berkumpul menghadiri peringatan Isra wal Mi'raj junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan termasuk umat yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini sebagai kunci dari biada kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam senantiasa kita limpahkan dan curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, kerabatnya, dan insyaallah kepada kita sekalian sebagai umatnya hingga akhirul zaman. Sebelum saya lanjutkan, saya mohon izin kepada Bu Bupati. Sebetulnya saya bukan ahli ceramah. Kalau ngobrol-ngobrol insya Allah, tapi kalau ceramah sebetulnya bukan ahlinya. Namun karena tadi diminta, dipaksa oleh ketua umum, ya dikuatkan. Wapaksaun wasrobotun, dipaksa dan sobot untuk dikuatkan. Naik ke panggung untuk sedikit memberikan sepatah atau dua kata. Apalagi di depan saya ada Ibu Bupati, ada petinggi-petinggi Kabupaten Lebak, petinggi TNI dan Polri, serta para ulama, para kiai, para ustaz, para asatidz dan ustadzah, dan para hujat serta semuanya yang hadir. Tentunya ini menjadi suatu hal yang membuat saya menjadi sangat kurang pede. Namun demikian, semoga hal ini sedikit banyaknya bisa memberikan manfaat terutama kepada diri saya secara pribadi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Apa yang tadi sudah diuraikan oleh Ibu Bupati yang begitu luar biasa luas pengejawantahannya, dari mulai tentang bagaimana kita beribadah, lalu kemudian bagaimana kita beraktivitas sebagai makhluk sosial, bagaimana kita kemudian menjadi orang yang bermanfaat di lingkungan kita. Semua sudah dikupas, termasuk oleh Pak Kiai Asep tadi. Semuanya luar biasa. Saya tidak kebagian apa-apa karena memang semuanya materi yang ingin saya sampaikan ternyata sudah dikupas semua habis tuntas. Tapi mudah-mudahan ada sedikit yang ingin saya sampaikan. Kita harus, memang betul kita harus mempunyai kebanggaan. Dua hal. Pertama, kita berbangga sebagai bangsa Indonesia. Karena pas satu-satunya bangsa yang mempunyai way of life, landasan hidup itu Indonesia, yaitu Pancasila. Apa yang tadi dikupas baik oleh Bupati, oleh Pak Kiai, semuanya ada di dalam Pancasila. Pertama tentang ibadah, ada di dalam ketuhanan. Tadi disampaikan, kalau kita ingin menjadi makhluk yang berbahagia, maka harus bangga terhadap Tuhannya.
Pancasila negara telah menggariskan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu kemudian di dalam aktivitas agar kita menjadi manusia yang beradab, yang bermanfaat ada di dalam Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tadi disampaikan oleh Bupati dengan panjang lebar. Itu sangat tepat dan ini sangat luar biasa. Artinya bahwa dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab itu sesungguhnya tujuan daripada agama. Rasul amril Islam wa amuduhu shalah wa dzurwatu sanamihil jihadu fi sabilillah. Sebaik-baik pokok urusan adalah Islam. Tiangnya adalah salat. Tadi yang sudah disampaikan secara panjang lebar. Salat memang sangat luar biasa sampai Allah secara khusus. Sampai Allah secara khusus memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menjemput hambanya yang khair khalqih. Untuk diangkat ke langit. Dari langit pertama sampai langit ketujuh dan seterusnya. Sebelum itu dibuka dulu, dibersihkan dulu hatinya. Lalu kemudian diisi dengan nur. Untuk mampu nanti berinteraktif dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru terkait dengan masalah sila pertama dan sila yang kedua. Artinya bahwa negara ini negara yang sangat luar biasa, kita patut berbangga menjadi warga negara Indonesia. Makanya wajar kalau kita kemudian mempertahankan bahwa Pancasila, NKRI, harga mati itu sangat wajar. Tapi jangan hanya lip service. Tapi harus betul-betul ada di dalam diri kita sebagai apa? Sebagai hubbul watani minal iman. Itu bagian daripada kewajiban kita sebagai warga bangsa yang baik. Lalu kemudian tugas berikutnya di dalam sila ketiga, bahwa tadi juga disebutkan bahwa jarum ini tugasnya mempersatukan. Merajut yang tadinya bercerai-berai. Kemudian disatukan dengan jahitannya yang indah, yang penuh irama. Yang mempesona. Sehingga orang kemudian menjadi cinta, mahabbah. Sehingga kemudian terwujud satu kecintaan dan akhirnya menjadi bersatu. Itu pada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Ini sangat luar biasa. Bahwa filosofi yang ada di dalam Pancasila itu ternyata sudah diambil oleh ormas kita yang insya Allah ormas yang membanggakan dan mulia di sisi Allah, yaitu ormas Jarum. Filosofinya sangat luar biasa. Dan kemudian, ini sebelum saya menyampaikan beberapa hal yang lebih lanjut, saya ingin menuntaskan terlebih dahulu tentang Pancasila. Karena ada keterkaitannya nanti dengan tujuan kita yang sebenarnya. Lalu kemudian sila yang keempat. Agama menyampaikan kalau kita ingin menjadi manusia yang mulia, yang bermanfaat, maka kita mempunyai satu hal, diberi anugerah oleh Allah berupa hati dan pikiran. Fungsinya adalah untuk senantiasa memikirkan bagaimana agar kehidupan ini menjadi kehidupan yang bermanfaat, yang mendapatkan rahmat dan ridha Allah. Sila keempat adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah. Stop dulu hikmah di situ, jangan dilanjutkan. Permusyawaratan apa tadi? Yang dipimpin oleh hikmah.
Hikmah ini kata agama. Luar biasa ini. Para founding fathers kita, mana di dalamnya ada para Hadratus Syekh, para pemimpin bangsa yang luar biasa, yang mengambil dari intisari Al-Quran, kemudian dijadikan suatu falsafah bangsa, yaitu Pancasila. Permusyawaratan dan perwakilan yang dipimpin oleh hikmah. Hikmah ini artinya ketika kita ingin menyampaikan sesuatu yang bermanfaat atas dasar pemikiran yang dalam, yang masuk meresap dirasakan oleh hati, yang kemudian mampu memberikan satu manfaat yang luas kepada umat. Itu hikmah. Kebijaksanaan. Sesungguhnya hikmah itu sendiri artinya kebijaksanaan. Ditambah lagi kebijaksanaan, artinya kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bahwa apa? Kita ini tidak bisa hidup sendiri. Kata Bupati tadi, Bupati dia tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau tidak didukung oleh semua masyarakatnya. Tidak mungkin. Bupati sudah ada batasan-batasannya yang diinikan oleh negara. Tapi kemudian mengimplementasikannya tentu harus ada kolaborasi, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Itu baru hebat. Ini kebijaksanaan sesungguhnya. Tapi kenapa di situ hikmah? Karena hikmah artinya jauh lebih luas dalam permusyawaratan perwakilan. Ada sesuatu yang disimpulkan secara bersama dari perwakilan-perwakilan seluruh komunitas untuk menjadikan sesuatu yang bermanfaat bagi umat. Lalu yang kemudian, ini konteksnya ada sangat erat keterkaitan dengan Isra wal Mi'raj insya Allah. Yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. That is the final destination bagi bangsa ini. Itu tujuan sesungguhnya untuk bangsa ini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak mungkin terjadi keadilan sosial kalau tidak punya Tuhan. Karena kalau orang tidak punya Tuhan, pasti pemikirannya akan sembrono lah, yang penting aku. Tidak perlu orang lain. Itu. Tapi dari penghujatan Tuhan, lalu kemudian timbul peradaban, timbul persatuan, timbul kebijaksanaan, dan akhirnya keadilan sosial. Ini sebetulnya cita-cita bersama, cita-cita mulia bangsa Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa? Dengan itu diharapkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sejahtera. Sejahtera dalam adil dalam kesejahteraan. Sejahtera dalam keadilan. Hebat, luar biasa. Adil dalam kesejahteraan. Artinya negara wajib mengakomodir, memfasilitasi agar rakyatnya mempunyai atau merasakan kesejahteraan secara adil tanpa pandang bulu. Itu program-program sudah dijalankan oleh pemerintah. Tinggal kitanya harus bagaimana bersinergis agar hal tersebut bisa terwujud. Lalu sejahtera dalam keadilan. Ini terkait dengan supremasi hukum. Regulasi yang dihasilkan dari sidang-sidang itu, kemudian tujuannya juga ada memberikan suatu hal yang terkait dengan masalah hak dan kewajiban, termasuk di dalamnya keadilan. Sejahtera dalam keadilan. Jika supremasi hukum ini menjadi panglima di negara ini, maka insya Allah negara ini akan menjadi negara yang dicita-citakan bersama, yaitu negara yang adil dan makmur.
adil dalam kesejahteraan, sejahtera dalam keadilan, untuk mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu sesungguhnya yang diamanahkan oleh agama dari hasil sholat kita yang 5 waktu itu tadi. Yang tadinya 50, tapi kemudian 5 kali berturut-turut, kemudian menjadi 5 waktu. Apa? Wa dzurwatu sanamihil jihadu fisabilillah. Dari hasil sholat itu lalu menghasilkan suatu pemikiran dan perasaan yang harus dijalankan sebagai kewajiban kita sebagai manusia, yaitu untuk berbuat sesuatu yang baik agar tercipta sesuatu yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang tidak sekolah menjadi sekolah, dan seterusnya. Artinya dari minus menjadi plus, apalagi plus-plus. Itu tulang punggungnya yang teratas adalah jihad fisabilillah. Tadi kata Piai itu karena kebanggaan kita sebagai hamba Allah. Tujuan akhir kita apa sih? Tujuan akhir kita adalah bagaimana kita mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Tapi untuk mencapai itu, kita harus berakhir menjadi hamba Allah yang husnul khatimah. Kalau tidak husnul khatimah, prosesnya luar biasa nantinya itu. Berbagai. Untuk kemudian kita mendapatkan ampunan setelah semuanya dikupas dulu. Dicuci dulu sampai bersih. Baru mendapatkan haknya. Barangkali tidak jauh beda di dunia ini juga. Ini final destination-nya adalah bagaimana kita mendapatkan rahmat dan ridha Allah. Untuk itu semua apa yang kita lakukan, maka tidak akan sampai. Kalau tidak kita bersolawat kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That is the main key. Master key-nya kita untuk membuka surga itu adalah solawat kepada Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersolawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Luar biasa. Dengan sholawat itu, karena satu-satunya ibadah yang tidak ditunda-tunda pahalanya oleh Allah, itu sholawat. Walaupun sambil bersendak gurau sekalipun. Kita ketawa-ketawa, kita bersolat, diberikan pahala Allah. Bukan sekali, tapi 10 kali. Apalagi kalau kita dengan hati, dengan perasaan, dengan kebanggaan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjemput sholat itu sampai ke Sidratul Muntaha. Itu melampaui berbagai fenomena alam semesta. Harus diketahui, kenapa Allah tidak bisa dilihat? Kenapa? Karena bagaimana mungkin kita yang serba terbatas ini mampu melihat Allah secara langsung? Bisa dibayangkan, dunia beserta planet yang lain ini, bila dibandingkan dengan langit pertama saja, itu ibarat cincin yang diletakkan di padang pasir. Masya Allah, begitu kecilnya. Lalu kemudian ketika dinaikkan ke langit yang kedua, dunia beserta planet digabungkan dengan langit pertama, kemudian dibandingkan dengan langit kedua, itu sama seperti cincin yang diletakkan di padang pasir. Seterusnya seperti itu berlipat-berlipat. Kemudian ketika hendak ke Sidratul Muntaha, lalu kemudian Sidratul Muntaha itu dari bumi alam semesta
planet-planet digabungkan, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Dan lautan yang melandasi Sidratul Muntaha itu sama ibarat cincin yang diletakkan di padang pasir. Begitu juga dengan kursi, dengan arsy dan kursi. Artinya, bagaimana dengan sang penciptanya? Mampukah kita melihatnya? Sedangkan kita melihat langit pertama saja tidak sanggup, tidak mampu. Seperti apa? Tapi tadi disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diundang, seperti kita datang diundang oleh beliau ini, dijemput lagi dengan kendaraan yang begitu indah dan luar biasa, diapit oleh malaikat Jibril dan Mikail untuk sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjemput sholat yang 5 waktu itu, super salim wasalam, surat perintah sehari semalam, 5 waktu sehari semalam. Jadi bukan hanya di negara saja ada super semar, di dalam agama juga ada surat perintah itu super salim wasalam itu tadi. Ini intisari daripada peringatan Isra dan Mi'raj. Semoga dengan peringatan Isra wal Mi'raj, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita semuanya yang hadir di sini kelak di yaumil akhir, di padang mahsyar ketika dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan syafaatul uzma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan hanya syafaatul uzma itu, maka kita akan selamat sampai kepada tujuan tempat tinggal kita yang sebenarnya abadan abada. Karena kematian dunia adalah sesungguhnya pintu kehidupan yang sebenarnya. Maka jangan pernah takut akan kematian. Tapi bagaimana supaya kita tidak takut tadi itu? Bupati telah menyampaikan panjang lebar, berbuat kebaikan. Kiai apalagi. Kalau saya hanya sekedar meneruskan saja, mengadopsi apa-apa yang sudah disampaikan oleh bupati kita, oleh kiai kita tadi. Sekali lagi, mari kita berbangga diri menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bangga menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya kita bangga menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kuncinya. Tidak akan sampai kalau tidak ada kunci itu tadi. Kunci ini berzikir berapapun banyaknya, kalau kuncinya tidak kita pegang, tidak akan sampai. Kata malaikat rahmat, sombong kamu. Sombong kamu. Kamu bisa seperti ini, wasilah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai khair khalqih. Bahkan dunia atau alam semesta ini diciptakan, alam semesta beserta isi diciptakan Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya di atas cahaya. Kalau bicara itu nanti panjang lebar lagi, nanti biar majelis ta'lim dan majelis tarekat yang akan membuka secara panjang lebar. Alhamdulillah di Ormas Jarum ini ada 4 malah. Pertama ada majelis ta'lim Al-Jarumi. Yang kedua ada majelis dzikir Rifaiyah Al-Jarumi. Yang ketiga Peguron Maung Depa. Nah, sebetulnya saya ingin menceritakan Maung Depa ini. Karena ada keterkaitannya dengan jati diri Banten. Tapi insya Allah nanti karena terlalu panjang, itu tidak bisa sepotong-sepotong. Sesungguhnya Maung Depa ini bagian daripada
salah satu eksistensi jati diri Banten. Ini. Kalau tadi berbicara jurus, saya yang sudah tua karena Abah ini sudah kepala 6. Lewat sekian jadi agak sedikit ini. Tapi sesungguhnya kita bisa. Maksud tujuannya apa? Adanya peguruan ini. Tadi betul. Dulu yang namanya kiai itu merangkap 2. Ya kiai ya jawara. Bisa kelit. Bisa kelit, bisa ini. Bukan hanya ceramah saja. Tapi juga bisa kelit atau bisa membela diri. Makanya ulama-ulama dulu kita kebanyakan menjadi pahlawan. Karena memang mereka siap untuk membela tanah airnya. Tanpa ingin mendapatkan imbalan dari negara, tapi hanya ingin mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ada Maung Depa. Cuma memang Maung Depanya jangan Depa saja kayak kata Bupati tadi bila menyampaikan Maung Depanya apa, saya bahasa Sunda agak kurang, mohon maaf ya. Bisa loncat-loncat ke sana kemari agar mampu menyambangi seluruh masyarakat untuk melindungi bersama-sama aparat pemerintah dan sebagainya. Terakhir, di Jarum ini juga ada sesuatu yang memang ini menjadi satu ikhtiar untuk kita di dalam kehidupan ini, yaitu suatu perusahaan atau badan hukum yang namanya Jarum Jaya Global. Luar biasa, global. Menjadi globalnya mudah-mudahan ke depan menjadi global economic strategic, mudah-mudahan. Mampu memberikan kesejahteraan didukung oleh pemerintahan kita di Lebak dan kemudian seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Lebak khususnya dan Banten pada umumnya dan lebih luasnya secara nasional. Sehingga keberadaan Ormas Jarum dengan seluruh perangkatnya tadi itu bukan hanya memberikan manfaat di wilayahnya saja, tapi mampu bisa memberikan manfaat secara luas, baik secara daerah, nasional, bahkan global. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Bupati, Ibu Bupati, terlalu banyak hal-hal yang kurang baik barangkali. Mohon maaf. Terima kasih. Sebelum saya mengakhiri sekelumit sepatah kata dari saya, mari kita membukakan hati kita dengan penuh khusyuk dan ikhlas dan dengan membaca suratul Fatihah. Pertama, untuk pendiri Ormas Jarum, baik yang sudah wafat ataupun yang masih ada. Yang kedua, untuk pengurus Jarum dari ketua umum dan seterusnya ke bawah beserta keluarganya. Lalu kemudian secara